semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Saya sendiri Liana Esther dengan NPM 2041198. Halo semuanya, nama saya Erik Ratuliman dengan NPM 2041203. Saya berasal dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Benonto Ardiano dengan NPM 2041201. Saya jurusan Manajemen. Nama saya Jocelyn Teopilia dengan NPM 2041369 dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jane Evelyn Susilo dengan NPM 2041324 Prodi Manajemen. Nama saya Valencia dengan NPM 2041312 dari jurusan Manajemen. Boleh Bu untuk menyampaikan sepatah dua kata? Harapannya adalah kalian bisa mengambil ilmu dari kakak-kakaknya nih. Jadi next kalau misalkan nanti ke depannya kalau kalian kuliah mendapatkan tugas seperti ini, kalian akan terbantu dengan apa yang sudah kalian lakukan sekarang gitu. Korupsi menurut hukum Indonesia adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk umum korupsi ada 6, yaitu suap, penggelapan, penipuan, pemerasan, favoritisme, dan nepotisme. Suap adalah tindakan memberi uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan kepada penerima suap dengan tujuan mengganti perilaku atau keputusan penerima suap. Penggelapan adalah tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain untuk mengalihkan pemilik, menguasai, atau digunakan oleh tujuan lain. Penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Pemerasan adalah tindakan mengambil harta atau hak milik orang lain dengan cara mengancam, menggunakan kelemahan yang dipegang oleh pemeras. Favoritisme adalah tindakan memfavoritkan seseorang atau suatu kelompok yang dapat merugikan orang lain. Nepotisme adalah tindakan memfavoritkan seseorang atau kelompok berdasarkan kerabat atau relasi. Penyebab korupsi ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri, biasanya berupa sifat tamak dan rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal biasanya berasal dari faktor politik, ekonomi, sosial, organisasi, dan faktor hukum. Jadi ada beberapa contoh korupsi di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah bolos sekolah. Bolos sekolah termasuk dalam korupsi waktu. Datang ke sekolah untuk belajar merupakan kewajiban seorang murid, sehingga kalau kita bolos dari sekolah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban. Yang kedua adalah sering terlambat. Telat masuk kelas juga termasuk dalam korupsi waktu, karena ketidakmampuan untuk mengatur waktu sehingga tidak dapat hadir di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Yang ketiga adalah melebihkan iuran sekolah. Melebih-lebihkan biaya sekolah merupakan tindakan korupsi yang mirip seperti yang dilakukan oleh koruptor-koruptor besar. Contohnya adalah saat uang sekolah kita contohnya 1 juta, tapi kita bilang ke orang tua kita bahwa uang sekolah kita 1.500.000. Artinya kita telah melebihkan 500.000 supaya kita pakai untuk kepentingan sendiri. Itu sama saja seperti yang dilakukan oleh koruptor-koruptor besar. Mereka menggunakan uang yang tidak seharusnya mereka miliki untuk kepentingan pribadi. Kita masuk ke dampak korupsi. Yang pertama di bidang ekonomi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Hal ini menyebabkan sektor industri sulit untuk berkembang dan meningkatkan hutang negara kepada negara luar semakin membesar. Kedua di bidang sosial dan kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan dikarenakan latar belakang pendidikan yang cukup rendah. Yang ketiga di bidang birokrasi dan pemerintahan. Korupsi membuat birokrasi pemerintah menjadi tidak efisien dalam melayani publik. Hal ini disebabkan oleh aparat hukum yang menerima suap, iming-iming, gratifikasi, dan apapun yang memberikan kemenangan atau perlindungan kepada diri mereka sendiri. Keempat di bidang politik dan demokrasi. Terjadinya korupsi pada bidang politik dan demokrasi menyebabkan sistem politik dikuasai oleh sebuah perusahaan ataupun partai politik saja, di mana seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi malah terjadi sebaliknya. Yang kelima, penegak hukum. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses, dan juga aset, di mana memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta politik.
Hal tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada lembaga negara. Keenam, pertahanan dan keamanan. Anggaran pertahanan dan keamanan sia-sia karena adanya korupsi. Kurangnya alokasi anggaran dalam bidang pertahanan membuat batas wilayah mudah untuk diterobos oleh negara lain. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah kerusakan lingkungan. Korupsi juga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Salah satu contohnya adalah adanya kasus illegal logging, yaitu penambangan pohon secara berlebihan yang merupakan salah satu tindakan yang merusak lingkungan. Sekarang saya akan bahas mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Jadi seperti yang kita ketahui, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-undang menyebut peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti KPK menjadi pendorong agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. KPK mempunyai tugas yaitu berkoordinasi dengan pihak berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap pihak berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Yang kelima adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang untuk mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi terhadap pihak berwenang yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan pihak yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang kelima adalah meminta laporan pihak berwenang terkait mengenai pencegahan korupsi. Saya akan menjelaskan mengenai materi pemberantasan korupsi. Dalam memberantas korupsi, terdapat banyak cara. Yang pertama adalah pelatihan integrasi dalam diri. Pelatihan integrasi dalam diri maksudnya di sini adalah untuk melatih metode, konsistensi, tindakan, dan nilai-nilai kepada seseorang agar seseorang tersebut dapat mempertahankan konsisten mereka atau prinsip mereka untuk tidak melakukan korupsi. Yang kedua, ada juga pelatihan pendidikan anti korupsi sejak dini. Dengan melatih pendidikan seperti itu, maka para generasi penerus dapat memiliki sikap-sikap anti korupsi seperti integrasi tadi, jujur, disiplin, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan media massa untuk mengurangi dan melakukan pemberantasan korupsi dengan menyebarkan betapa banyak kerugian yang disebabkan oleh korupsi, maka hal tersebut dapat membantu memberantas korupsi yang ada. Dan yang keempat yang kami ambil itu adalah pemberian kompensasi kepada whistleblower. Maksud dari whistleblower di sini adalah orang yang mengadukan atau memberitahukan kepada pihak penegakan hukum akan seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Dengan seperti itu, maka whistleblower akan banyak muncul dan mendapatkan kompensasi atas pelaporan hal tersebut. Saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Operasi tangkap tangan atau OTT sudah sering dilakukan oleh KPK. Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih saja tetap dilakukan. Mengutip dari Jurnal Legislasi Indonesia, hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terus yang kedua, kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, ada instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adanya manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Agustina Larasita, Elsa Rahmawati. Harusnya
kejadian kayak gitu harus dikurangin dengan cara kita melapor ke pihak yang berwajib gitu. Jadi kemungkinan besar gurunya bakal kena sanksi, dan yang ikut-ikutan kayak murid yang tadi yang ikut itu juga bakal kena sanksi gitu. Jadi korupsi dan lain sebagainya di sekolah itu dapat dikurangin gitu, Bu. Oke. Terima kasih Roy C atas tanggapannya. Betul ya, saya setuju juga dengan pendapatnya. Kan kami angkatan itu corona udah lulus. Boleh? Oke. Tapi yang boleh kedua ya. itu udah fix belum? Jadi juara pertamanya dimenangkan oleh Selina Theo dengan poin 7.800. Dan juara keduanya ada Jacqueline O dengan poin 7.700. Dan yang ketiga ada Selina dengan poin 7.450. Nah, Ya, terima kasih teman-teman untuk pemberian materi hari ini. Saya sangat terbantu sekali. Semoga kuliahnya lancar, semangat terus walaupun di tengah pandemi seperti ini. Walaupun kuliahnya online kan ya, bukan offline. Iya Bu. ya betul. Iya, Bu. Oke. Begitu kalau sudah saya izin live. Oke. Boleh Bu. Makasih Terima kasih banyak, Bu ya. Terima kasih Terima kasih, teman-teman. Semangat terus.